A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur yang tiada tara saya sampaikan karena pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bersilaturahmi kembali, kita bisa saling bertukar pikiran, tukar pendapat dan tukar ide kembali. Nah, di sini untuk yang pertama kali ini saya saya ingin menyampaikan tentang apa yang menjadi ya kenapa kok bisa lumayan lama untuk tidak muncul di YouTube. Ya, inilah yang namanya suatu kejadian. Kita sudah merancang 1, 2, dan 3, 4 dan selanjutnya. Tapi tetap bahwa yang namanya kehendak Allah itulah menjadi hak prerogatif dari Allah. Ini berkaitan dengan satu peristiwa yang harus kita sadari harus kita sadari bahwa apapun yang kita alami itu merupakan suatu kehendak Allah, di mana peristiwa-peristiwa ini kadang memberikan satu makna tersendiri di dalam hidup kita. Ada satu peristiwa yang membuat sedih, ada satu peristiwa yang membuat kecewa, ada juga suatu peristiwa yang membuat kita marah. Kenapa bisa sedih, kecewa, dan marah? Karena kita mempunyai suatu anggapan bahwa harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Saya nggak suka misalkan seperti itu dan segala macam. Sementara kita ingat kembali bahwa segala apa yang terjadi di dunia ini, bahkan dalam sebuah lagu disebutkan daun yang jatuh pun itu adalah merupakan suatu peristiwa yang diketahui oleh Allah dan itu sudah menjadi kehendak Allah. Termasuk juga peristiwa-peristiwa yang kita alami, yang kadang membuat kita sedih, yang kadang membuat kita marah, yang kadang membuat kita kecewa dengan hal tersebut dan bahkan sempat juga bisa menimbulkan rasa tidak suka terhadap peristiwa itu. Rekan-rekan semuanya, kita ingat akan hal tadi bahwa Allah itu maha suci, suci atas segala perbuatannya dan benar atas segala perbuatannya. Allah yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Nah, selama ini kita sudah sama-sama mempelajari tentang kesadaran Allah. Kita sudah sama-sama melatih diri tentang kesadaran akan Allah. Sehingga apabila pada beberapa saat yang lampau, sekian tahun yang lampau dengan segala macam kehidupan yang saya alami, dan di situ saya disadarkan bahwa saya itu bukan siapa-siapa, saya tidak mampu melakukan apa-apa. Dan dengan peristiwa itulah saya sadar. Dan ternyata Allah itu sangat sayang kepada kita, dan kita dengan peristiwa itu dibuat agar kita belajar. Dan akhirnya satu pelajaran hidup yang kita bisa terima bahwa Allah Maha Suci atas segala perbuatannya dan kita terima apa yang menjadi kehendak Allah. Dan kita selalu syukuri apa yang menjadi apa yang kita hadapi itu. Dan selebihnya kita percayakan kepada Allah untuk memberikan satu pertolongan kepada kita terhadap apa-apa yang kita hadapi. Dan alhamdulillah itu pernah saya jalani
Dan benar Allah memberikan satu perubahan dalam kehidupan saya, perubahan dalam pola pikir saya, dan kehidupan dalam apa yang saya alami selama saya menjalani hari-hari itu. Namun kadangkala di dalam sebuah keberhasilan itu kita sering lupa untuk tetap sadar kepada Allah, untuk tetap menerima apa yang menjadi ketentuan Allah, sehingga suatu saat pada saat saya atau kita semuanya dalam kondisi berhasil, kita merasa waduh berhasil, kita merasa memiliki akan hal tersebut, kita merasa harusnya seperti ini, dan ternyata ego itu muncul di sana, kepemilikan itu muncul, keakuan itu muncul, sehingga Allah perlu memberikan satu pelajaran kembali untuk kita semuanya, untuk saya pribadi, agar saya bisa lebih menerima, saya bisa berterima kasih, dan saya menyadari bahwa itu adalah kehendak Allah. Dan dari sana memberikan suatu gambaran kepada saya juga bahwa saya harus lebih kuat di dalam kesadaran saya, karena ternyata selama ini hanya digoyang dengan satu keberhasilan, saya sudah sedikit menurun untuk selalu sadar. Nah, harapannya adalah bahwa dalam kondisi apapun kita sadar, baik itu bahagia kita sadar, baik itu sedih kita sadar. Jangan sampai pada saat sedih kita sadar, namun pada saat bahagia kita lupa, dan akhirnya muncul keakuan itu. Sehingga dengan adanya keakuan, ini kan milikku, ini kan seharusnya seperti ini, harusnya seperti wah saya nggak suka ini, seperti ini, wah ini nggak bisa dibiarkan, dan segala macam. Dan akhirnya merasa mampu, dan disitulah Allah menguji kita untuk bukan menguji ya, Allah memberikan pelajaran kepada kita untuk kembali sadar dengan peristiwa itu. Nah, dengan adanya satu perubahan yang diberikan sama Allah atas apa yang kita hadapi, kita bisa kembali belajar. Namun yang pasti adalah kita harus menyadari bahwa saya kemarin itu mengalami satu penurunan kesadaran, sehingga muncul keegoan saya, muncul keakuan saya, sehingga Allah memberikan pelajaran kepada saya dengan merubah sesuatu yang tadinya sudah berhasil menjadi menjadi sedikit ada suatu permasalahan di sana, sehingga ya alhamdulillah Allah memberikan pelajaran kepada saya untuk apa? Untuk kembali kepada kesadaran bahwa semuanya itu adalah peristiwa yang sudah diatur oleh Allah. Tetap berserah kepada Allah, tetap menerima apa yang diberikan Allah, dan kita selalu bersyukur, syukur dalam bentuk yang luas, menyadari bahwa semua yang ada di alam ini adalah semuanya sujud, semua patuh kepada Allah. Itu adalah bentuk syukur kita. Dan saya menyadari juga bahwa saya harus seperti itu, selalu menyadari akan kebesaran Allah, akan kuasa Allah. Dan apabila ini berkaitan masalah yang sudah terjadi, ya kita kembalikan kepada Allah, kita percayakan kepada Allah bahwa Allah itu akan menolong kita. Nah, ini adalah sebagai satu awalan kembali ya tentang masalah kesadaran akan Allah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk merespon segala sesuatu yang kita hadapi itu dengan menerima. Dan dengan penerimaan yang ada, kita bisa bersyukur atas apa yang terjadi. Baik rekan-rekan, ini kembali ini adalah satu catatan perjalanan dari kehidupan saya selama mungkin jarang membuat tayangan YouTube ini. Nah, sehingga dengan ini saya berharap ini menjadi satu momen penting pada diri saya bahwa jangan sampai lepas kesadaran apapun yang terjadi, baik itu saat menghadapi peristiwa yang ya secara umum orang mengatakan menyedihkan atau yang membahagiakan, namun sebetulnya adalah itu peristiwa itu adalah karena Allah. Baik, pada kesempatan
kali ini saya cukupkan terlebih dahulu. Kita akan membahas lebih jauh tentang kesadaran, kita akan diskusi lebih jauh tentang kesadaran, dan ini sebagai, kembali saya sampaikan, ini adalah sebagai pengingat saya, jangan sampai lepas kesadaran akan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.